Telah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi, harapan kami semua dalam keadaan sehat dan terberkati. Ada baiknya sebelum kita memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam seluk-beluk kehidupan kita ini, mari terlebih dahulu bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga atas segala kasih karunia-Mu. Engkau yang mencukupkan kami dalam segala kebutuhan kami, dan kami mohon kepadamu ya Allah, ingatkan kami selalu hanya untuk berpengharapan, berdoa dan memuji nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dan pada saat ini mau mendengarkan firman-Mu, materaikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, dalam Kristus dengarlah doa kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 27 Februari 2024, yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, demikian bunyinya. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Allah. Jemaat Kristus yang terkasih, mengapa hidup manusia lebih gampang jatuh kepada berbagai dosa daripada melakukan yang baik? Itulah yang mungkin kurang disadari sebahagian orang, bahwa ketika kita sudah dikuasai dunia ini, maka hidup seseorang itu akan semakin jauh dari Allah. Apalagi zaman sekarang begitu menjamur berbagai hal yang menggiurkan setiap orang untuk berbuat dosa, terlena atau terbuai, dan ketika tidak bisa menahan berbagai hawa nafsu, dia akan semakin terjerembab ke lumpur dosa. Demikianlah kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat hukum Allah akan bangsa itu, membiarkan diperbudak oleh bangsa Babel oleh sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dalam nas ini, Allah memanggil Yehezkiel untuk menyuarakan dan mengajak bangsa itu untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Dia juga menyampaikan kabar baik tentang Tuhan yang akan menghembuskan nafas hidup baru kepada umatnya dan kembali memulihkan mereka Yerusalem, di mana kemuliaan Tuhan akan kembali ke bait suci yang baru, dan Allah yang mengembalikan mereka dari pembuangan memperoleh kembali tanah mereka. Kasih sayang Allah sungguh luar biasa atas bangsa itu. Dan ketahuilah,
Sesungguhnya Allah tidak menginginkan siapapun hidup di dalam dosa, apalagi kematian orang yang berdosa itu. Tapi Allah selalu memanggil supaya bertobat, mengenal dosa-dosanya, dan hidup berkenan di hadapan Allah. Kasih setia Allah lebih besar dari apapun. Karena itu, Allah tidak melihat dosa apa yang dilakukan setiap manusia, sehitam apapun perlakuan dia. Allah dengan senang hati mau memaafkan, mau menerima kembali, asalkan mau berubah. Kesempatan itu tidak selamanya ada, dan pada akhirnya kita akan menerima sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau saat ini kita mendengar panggilan Allah agar kembali, mari bertobat, mari dengar selagi waktu dan kesempatan itu masih ada. Hidup di dalam kehendak dan menaati perintah-perintah Allah pastinya memperoleh pengampunan dan beroleh hidup kekal. Saat ini kepada kita jemaat, kepada hamba-hambanya, mari bersama menjauhkan berbagai dosa dan kejahatan dan berusahalah hidup benar seturut dengan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kehidupan kita. Karena firman Allah adalah kekuatan untuk melawan berbagai setru dan godaan-godaan iblis. Dan hendaklah kita selalu kedengar-dengaran akan panggilan Allah agar kita dimampukan hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Tuhan, Engkau tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa. Tapi ketika Engkau menegur kami, hendaknya Tuhan kami mau berubah. Kalau kami tidak berubah, bahwa kesengsaraan dan kematian itulah yang kami terima. Tuhan tolonglah kami, materaikan Roh Kudus menguatkan kami, agar kami mampu berdiri dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan hidup jemaat dan para hamba-Mu. Engkau Tuhan campur tangan, mengarahkan hidup kami, menguatkan iman kami, agar tetap setia hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa di surga, selalu ada orang-orang yang sakit, jemaat-Mu, keluarga kami. Tolong sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Dan biarlah pengharapan itu tetap ada di waktu yang sudah Allah tentukan, bahwa kesembuhan orang-orang sakit itu akan mereka terima. Engkau yang menopang orang-orang lemah, menghibur orang-orang berduka di dalam berbagai yang membuat mereka Tuhan harus bersedih. Bapak di surga, ke dalam tangan kami serahkan anak-anak kami seluruhnya yang jauh dan dekat, dalam studi beri hikmat kebijaksanaan, pekerjaan bagi orang-orang mencari pekerjaan, dan jodoh bagi orang yang rusaknya putra-putri jemaat-Mu untuk menerima pemberkatan nikah kelak agar keluarga Kristen. Itulah harapan kami. Ya Bapa di surga, Kau campur tangan seluruh apa yang menjadi pergumulan tantangan kami. Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu dan mampukan kami ke depan hidup benar. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, tetap sehat. Allah selalu memberkati kita semua. Salam.